ada 3 komponen yang harus mendapat perhatian dengan adanya research virus corona ini. Yang komponen pertama adalah bagaimana penanganan kesehatan. Saya kira kita melihat sendiri langkah dan upaya yang dilakukan oleh kesehatan, termasuk penanggulangan dan pencegahan, dan termasuk penanganan. Dan sampai hari ini sudah sangat banyak orang yang diperiksa, bahkan sudah 10.000 lebih. Kalau tidak salah posisi hari ini 13.000 orang yang diperiksa, termasuk yang di daerah perbatasan dan yang terlapor. Belum yang diperiksa tidak terlapor. Dari yang diperiksa ini tentu ada yang orang yang dalam pengawasan. Kemudian ada orang yang menjadi pasien. Dari perjalanan ini di Bone, kalau saya tidak salah ada 8 sudah dinyatakan PDP, jadi pasien dalam pengawasan 8 orang, 6 dinyatakan sembuh dan sudah kembali ke rumah. Kemudian 2 orang masih sementara dirawat di rumah sakit Tenggewar. 1 orang hasil rapid test mengatakan bahwa dia positif. Tapi ini juga harus diluruskan oleh teman-teman pers bahwa belum tentu orang rapid testnya positif tapi dia corona positif. Kenapa? Karena orang batuk bisa saja rapid testnya positif. Kenapa? Karena semua yang memiliki bakteri, memiliki virus di dalam tubuh itu terdeteksi. Yang menentukan adalah hasil swab, dan ini kita lakukan. Salah satu antisipasi yang dilakukan oleh tim gugus adalah mencoba mendeteksi siapa orang yang pernah dilawat komunikasi dengan yang positif. Alhamdulillah setelah kita lakukan pengecekan 2 lokasi, baik di BTN tempatnya dia tinggal, keluarganya, dan yang pernah dia lakukan persentuhan di Campa Ujung, semuanya rapid testnya dinyatakan negatif. Dan sesuai dengan hasil riwayat penyakit yang bersangkutan memang asma selama ini. Kemudian pas kena lagi semacam penyakit kulit ataupun sarampa orang Bone bilang, tentu ini mengundang demam. Itulah yang mungkin membuat sampai dia rapid testnya positif. Kita menunggu hasil swab yang dilakukan oleh laboratorium Makassar. Kita doakan supaya ini tidak terjadi. Bapak Ibu sekalian, saya kira langkah-langkah upaya yang dilakukan oleh pemerintah di bidang kesehatan itu terus diupayakan, termasuk penyiapan APD yang memang harus digunakan oleh tenaga medis yang berada pada lingkaran paling dekat, dan ada APD yang sifatnya mungkin hanya pelindung, seperti yang menyemprot-nyemprot itu tidak perlu seperti adik-adik, cukup dengan menggunakan masker kain sepanjang tidak tembus itu sudah cukup, karena kita tidak berada pada lingkaran orang yang positif. Beda kalau yang bertugas di UGD, itu memang harus menggunakan standar 1 kali pakai, dan itu sudah kita lengkapi beberapa daerah yang beberapa puskesmas dan beberapa rumah sakit yang menangani persoalan ini. Dan alhamdulillah kita belum sampai ke sana karena kita berdoa semoga di Bone ini belum sampai ada PDP dan positif. Kemudian langkah kedua yang akan kita lakukan adalah penanganan masalah sosial. Tentu banyak dampaknya, terutama bagi yang mempekerjakan, seperti contohnya Surya Indah. Ada multiwasanya, dia akan menstaykan dulu di rumah, seperti itu aturannya, dan
itu butuh perhatian. Ya, langkah-langkah seperti itu, seperti misalnya dengan yang dilakukan hari ini oleh Dinas Pertanian dan beberapa hari yang lalu Dinas PU, itu menyentuh kepada masyarakat yang butuh perhatian. Kemudian langkah ketiga adalah itu dampak daripada COVID ini adalah bagaimana penanganan ekonomi. Nah, sementara ini pemerintah daerah sudah menyiapkan alokasi anggaran 82 miliar. Dan anggaran ini tentu tidak langsung spontanitas. Kita melihat tingkat kepentingan dan kebutuhan yang besar. Jadi bukan karena ada 82 miliar enak, nggak bisa. Ada juga program. Kapan mesti kita menyerahkan kegiatan untuk menanggulangi ekonomi, sosial itu ada. Karena menurut estimasi bahwa mudah-mudahan tidak terjadi, kondisi ini akan berlangsung pada kulminasi bulan 5, bulan 6. Begitu dia memuncak, dia akan turun. Kalau dia turun berarti juga sudah perlu penanganan yang lebih mendalam lagi untuk memulihkan ekonomi. Ini gerakan-gerakan yang harus dilakukan. Bahkan saya kira sesuai dengan hasil telekonferensi kita, video konferensi kita antara Menteri Dalam Negeri dengan beberapa menteri termasuk Menteri Keuangan, saya kira ada lagi kebijakan nanti yang sifatnya mengejutkan bagi daerah. Ya, namanya kalau Menteri Keuangan yang bicara pasti ada kepentingan penganggaran, dan ini yang harus kita ikuti karena ini kepentingan bangsa. Sekarang ini yang paling perlu dibicarakan adalah bagaimana menangani masyarakat. Jangan ada masyarakat lapar lagi. Jangan sampai ada masyarakat tidak makan, itu kita pikirkan. Kita kerjasama dari teman-teman sekalian, baik oleh pemerintah bentuk maupun oleh harapan dan keinginan masyarakat yang bisa menyalurkan ini dan memiliki data yang jelas. Lembaga yang diamanahkan oleh pemerintah seperti BAS ini memiliki data yang akurat, dan data ini bisa saja bersumber dari pemerintah dan dari masyarakat. Dan hari ini saya kira Dinas Pertanian akan menyalurkan lewat BAS. Basnas ini bekerja untuk bukan hanya kelompok tertentu, tetapi Basnas bekerja untuk seluruh elemen masyarakat yang membutuhkan, baik dampak COVID itu sendiri maupun mungkin bukan dampak COVID. Contoh misalnya dampak COVID mungkin kan ada yang diberhentikan bekerja, ada yang kehidupan sehari-harinya misalnya tukang ojek tidak ada lagi penumpang, itu sudah bisa. Atau ada yang mungkin kebakaran atau kena puting beliung, itu semua adalah sentuhan-sentuhan yang dilakukan oleh Basnas dan banyak lembaga-lembaga lain, dan itu resmi dan saya kira tujuannya ini bagus. Nah, support seperti inilah yang diharapkan sekarang ini, karena kita tidak bisa menyelesaikan persoalan COVID-19 ini kalau bukan kerjasama yang kuat dari kita semuanya. Ini makanya diharapkan dukungan teman-teman dari pers juga, kita harap memberikan dukungan support yang positif. Yang negatif, terlalu negatif dulu, yang bisa membuat imun kita rendah, simpan dulu ya. Saya minta ini simpan dulu. Artinya kalau misalnya tiba-tiba Pak Bupati sakit, bukan tidak, pasti banyak orang yang berpengaruh meninggal. Mungkin juga ada yang dia bilang, atau kamu pecinta, ada yang pecinta kan, bukan tidak ya. Ada yang mungkin kalau misalnya Pak Bupati tiba-tiba sakit, mudah-mudahan tidak sakit, terus pasti Pak Kepala Dinas pasti juga ikut stres, yang lainnya ikut stres. Kenapa? Karena dia terhambat pekerjaannya. Jadi makanya itu kita hindari dulu dari. Nah, untuk itulah bukan berarti tidak bisa, tetapi ya tahapan-tahapan itu ada masanya, saya kira itu. Dan itu seperti yang pernah terjadi waktu wabah flu burung, pada waktu kita awal-awal menanganinya semuanya berdebu-debu. Begitu normal lalu berdebu juga pemeriksa, karena banyak yang menyalahgunakan. Kita tidak mau seperti itu, dan kita sangat hati-hati melaksanakannya. Nah, untuk itulah terima kasih pihak Basnas yang banyak berkompetensi dan melakukan kegiatan di masyarakat dan betul-betul bisa mendistribusi kepada yang punya kompetensi menerima ini. Nah, kita berharap supaya kerja
teman-teman, terutama dari media, apa yang selalu kami sosialisasikan untuk menekan angka terhadap virus COVID ini, itu disosialisasikan. Bagaimana bisa menjaga jarak, bagaimana bisa menjaga kegiatan-kegiatan yang bisa mengumpulkan orang banyak dan tidak penting, kemudian selalu mencuci tangan, makan bergizi, olahraga yang cukup, kemudian hindari banyak stres, itu semua sangat mempengaruhi. Nah, untuk itulah pada kesempatan ini terima kasih Bapak Kepala Dinas Pertanian bersama dengan seluruh jajaran yang terus-menerus melakukan upaya penanganan dan membantu pemerintah menangani masalah-masalah yang terkait dengan dampak-dampak sosial ini. Dan terus bagi Pak Ketua Basnas bersama jajaran, kami berharap bahwa ini amanah yang harus kita laksanakan secara bersama-sama untuk menjaga agar daerah kita ini bisa kita jaga. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Kali lagi mudah-mudahan dalam waktu tidak lama ada lagi tambahan sehingga data itu bisa berjalan secara terus-menerus. Seperti itu saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita baca doa bersama, kami dari Basnas Kabupaten Bone bersama dengan beberapa pimpinan dan staf mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati, Bapak Kepala Dinas Pertanian, Bapak Dandim, Bapak 07, serta seluruh yang terlibat dalam rangka melakukan aksi-aksi sosial dengan cara mengumpulkan sembako yang tadi telah diserahkan oleh Pak Bupati dan selanjutnya diserahkan kepada Badan Zakat Nasional Kabupaten Bone untuk kami insyaallah sampaikan kepada orang-orang yang paling butuh di antara yang butuh, yang paling miskin daripada yang miskin, karena kami yakin bahwa di masyarakat banyak sekali yang butuh, tapi Basnas selalu mengambil prinsip kami mengambil data dari yang paling butuh daripada yang butuh. Untuk itu kami mohon doanya kepada semua agar kami dari Basnas diberikan kekuatan dan kesehatan agar amanah ini bisa sampai kepada orang-orang yang berhak. Kami sampaikan kepada Bupati bahwa alhamdulillah kami kali ini teman-teman dari Basnas bekerja bukan karena gaji, tapi ini panggilan hati nurani. Begitu senang dan segar perasaan kita ketika menyampaikan bantuan ini dari masyarakat dan dia betul-betul menerima dengan baik. Kadang-kadang kami menangis ketika kami berjumpa dengan masyarakat yang sangat, walaupun tidak seberapa besar, tetapi mereka merasa bahwa kami mendapat perhatian dari pemerintah. Dan selalu mengatakan bahwa Basnas ini adalah lembaga resmi dari pemerintah. Kami bekerja untuk pemerintah Kabupaten Bone. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua terhindar dari wabah virus corona yang sangat meresahkan ini. Mari kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim azim sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rabb, pada hari ini di tempat ini kami berkumpul dalam rangka penyerahan bantuan dari Dinas Pertanian kepada Badan Zakat Nasional Kabupaten Bone. Kami mohon kepada-Mu ya Allah agar apa yang kami lakukan ini Engkau ridha dan memberikan nilai di sisi-Mu. Ya Allah ya Rabb, lindungi kami semua ini
dari wabah virus corona yang sangat meresahkan ini. Kami yakin seyakin-yakinnya ya Allah bahwa wabah ini adalah Engkau yang menciptakannya, sehingga kami tidak mampu terhindar daripadanya kecuali hanya kehendak dan kehendak ya. Kami hanya berpasrah menyerahkan diri kepadamu, sebab kami khususnya masyarakat Bone jauh dari wabah penyakit ini. Ya Rabbana, bimbing kami agar kami tetap tabah dan sabar dalam rangka menghadapi virus corona ini. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.